Pada akhirnya, Bella pun memutuskan untuk mengabari Zah lewat nomor ponsel barunya. Dia menjelaskan banyak hal hingga dirinya yang terpaksa mengganti ponsel baru. Tapi Bella tidak menjelaskan kenapa dia bisa sampai berjalan ke stasiun kereta tua itu. Bella hanya berharap Zah tidak bertanya sampai sejauh itu karena jika Zah bertanya, dia takkan mungkin sanggup berbohong seperti dia yang selalu berbohong pada Zain demi menutupi hubungannya dengan Zah. Pesannya pada Zah belum terkirim. Masih centang satu karena Zah masih di pesawat. Bella pun menutup ponselnya dan bersiap menuju rumah sakit. Bertemu Zain, Bella tak lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk ponsel dan kartu kreditnya. Tapi dia tidak bertanya apapun pada Zain mengenai hal yang ditanyakannya pada Valdo. Bella lebih banyak diam kali ini. Dia hanya duduk dan mengutak-atik ponsel baru itu. Kau tidak mau memberikanku nomor barumu? Goda Zain saat melihat Bella sibuk mengisi data di ponsel baru. Bella terkesiap. Oh, maaf, Zain, aku sampai lupa. Ini nomornya. Bella mengangsurkan kemasan kartu SIM card barunya yang tertulis nomor teleponnya. Zain mencatat dalam ponselnya. Saat itu juga dia melihat ternyata Valdo sudah menyimpankannya sedari tadi. Zain terkekeh sendiri. Tentu saja asistennya itu sudah menyimpankan nomor baru Bella. Seharusnya dia sudah menduganya. Tapi tadi, dia lupa. Lagi pula, dia ingin membuka pembicaraan dengan Bella. Zain pun bersikap seolah dia sedang mencatat nomor baru Bella. Ini, sudah, kata Zain sambil mengembalikan kotak SIM card baru itu pada Bella. Bella mengambilnya dan menyimpannya dalam tas. Bel, panggil Zain lagi. Bella pun mendongak dan menatapnya. Kenapa kamu bisa ke stasiun tua itu? Tanya Zain lagi-lagi tergelitik untuk melihat seberapa jauh kejujuran Bella padanya. Atau seberapa dalam rasa tega Bella untuk terus membohonginya, seolah dia badut bodoh yang tak tahu apa-apa. Bella terlihat gelagapan. Itu. Entahlah, Zain, aku tadi sedikit melamun, sahut Bella asal. Zain terlihat berpikir keras. Tapi bukannya jarak stasiun itu dengan kampusmu sangat jauh, Bel? Kenapa kau bisa sampai berjalan ke sana kalau kau baru saja diminta pindah oleh pihak asrama kampusmu? Oh, itu, aku. Aku sudah menaiki bis dan turun di tempat yang kutahu ada apartemen yang disewakan. Makanya aku ke tempat itu tadi, tapi aku malah nyasar. Mungkin karena aku melamun. Bella menundukkan wajahnya kembali menatap ke arah ponsel barunya, meskipun kali ini dia hanya menatap, tidak mengutak-atik ponselnya. Oh, begitu, sahut Zain lirih. Dia seharusnya tahu bahwa Bella akan terus menutupi segala hal dari dirinya. Namun tetap saja, Zain merasa kecewa karena lagi-lagi, Bella memilih berbohong padanya. Ketika mendekati waktu menyingsingnya fajar, ponsel Bella terus bergetar. Bella yang tertidur nyenyak di sofa jadi terbangun. Tentu saja panggilan itu dari Zah. Jantung Bella langsung berdetak tak karuan. Bella pun beringsut keluar dari kamar rawat Zain sembari melirik ke arah pria itu. Untunglah Zain sedang tidur pulas. Setelah cukup jauh dari kamar Zain, barulah Bella menjawab panggilan video dari Zah. Apa yang sebenarnya terjadi? Cecar Zah begitu Bella menjawab panggilan teleponnya. Dan belumlah Bella sempat menjawab, Zah sudah bertanya lagi. Kau tidak apa-apa, kan? Bella mengangguk. Aku nggak apa-apa, kata Bella berusaha meyakinkan Zah. Dari latar belakangnya, Bella bisa melihat Zah sudah berada di kamar hotel. Bella pun lega dan tak banyak bertanya. Tapi tatapan Zah begitu tajam dan detail. Dia melihat luka kering kecil di sudut bibir Bella. Kenapa dengan bibirmu? Tanyanya lagi dengan raut begitu cemas. Ini hanya luka kecil.
Kena aspal saat tadi mempertahankan barangku dari perampok tadi siang. Mendengar itu, Zah semakin berang. Kau melawan perampoknya? Enggak. Aku hanya spontan menarik ponselku saat tadi mereka merampokku. Dan itu yang membuat mereka mendorongku dan aku terjatuh dan tersantuk ke aspal. Astaga, Bella. Kenapa kau seceroboh itu? Apalagi perampoknya lebih dari satu orang. Kau benar-benar nekat. Zah mulai menceramahi Bella. Di saat dia sedang jauh dari Bella, bukan hanya berbeda negara tapi juga berbeda benua, Bella malah terlibat masalah seberbahaya ini. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Bella hanya menggigit bibirnya, entah apa yang harus dia jawab. Hatinya hanya berbisik, jangan bertanya lagi, Zah. Jangan bertanya lagi. Tapi harapannya itu tinggallah harapan. Zah langsung bertanya lagi, lalu ponsel baru ini pemberian Zain. Bella tak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya sanggup mengangguk saja. Cek. Decak Zah kesal sambil mendelik ke arahnya dengan wajah yang begitu tak senang. Abis aku nggak punya uang lagi. Semua ada di dompetku yang dirampok, kilah Bella membela dirinya. Zah masih menatapnya teramat kesal. Saat aku kesana nanti, kau harus kembalikan ponsel itu padanya. Seru Zah pada akhirnya, saat pria itu tak mampu lagi memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk membuat Bella tidak menggunakan barang pemberian Zain. Biar bagaimanapun, Zah tak mau Bella menggunakan barang pemberian Zain. Dia ingin, dirinya lah yang memenuhi segala kebutuhan Bella. Bella hanya mengangguk pasrah. Mereka masih bertatap-tatapan meskipun Bella merasakan tatapan Zah teramat kesal dan berang padanya. Namun, Bella sudah lega setidaknya Zah hanya mempermasalahkan tentang ponsel baru pemberian Zain. Dengan begitu, dia tak perlu memberitahu Zah segala hal tentang ancaman Renzi dan dirinya yang diusir dari apartemen pria itu. Tapi ternyata, interogasi Zah belum usai. Pria itu terlihat berpikir keras dan bertanya lagi, kenapa juga kau bisa berjalan sampai ke stasiun tua itu, Isabella? Kemana sebenarnya kau ingin pergi? Bukankah sudah kuberitahu rute ke tempat-tempat penting yang lumrah kau kunjungi setiap harinya? Lagi pula, tidak ada lagi yang menggunakan stasiun tua itu lagi. Kenapa kau bisa berjalan sampai ke arah sana? Bella mengerjap-ngerjap, berusaha menjernihkan pikirannya agar bisa mencari alasan tepat untuk menjawab pertanyaan Zah tanpa menyebut tentang ancaman Renzi dan bahwa dia sudah keluar dari apartemen Zah. Namun, semakin Bella berpikir, semakin dia tak menemukan satu alasan masuk akal pun yang bisa dia berikan pada Zah. Dan semakin dia berpikir, semakin Zah kehabisan kesabaran untuk menunggunya. Jawab aku, Isabella. Jaknan banyak mengarang alasan di benakmu. Aku tahu kau sedang menyusun cerita karangan untukku, kan? Bella hanya sanggup menggeleng mendengar betapa berangnya Zah melihat tingkahnya yang banyak berpikir, lambat menjawab. Itu adalah ciri-cirinya jika hendak berbohong pada Zah. Kalau tidak, cepat jawab pertanyaanku. Kenapa kau bisa berjalan hingga ke stasiun tua itu? Bella tak tahan lagi untuk berlari dari selidikan tatapan mata Zah. Dia pun mulai menceritakan tentang Renzi dan segala apa yang diketahui gadis itu tentang mereka. Bagaimana Renai mengancamnya hingga mengusirnya dari apartemen Zah. Semakin lama mendengarkan Bella, wajah Zah menjadi hitam karena marah. Sedangkan Bella semakin tak sanggup mengendalikan emosinya. Dia menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala beban berat yang begitu menindih hatinya selama ini. Kenapa tidak kau beritahu aku dari awal, Isabella? Tanya Zah lagi dengan kemarahan yang semakin intens. Dia tak menyangka jika Renzi berani sebarbar itu pada Bella. Sudah sedari dulu dia tidak pernah menyukai sikap barbar Renzi. Gadis itu terlalu dimanja, hingga terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan.
Seharusnya kau memberitahuku sedari awal. Seru Zah masih dengan berusaha keras mengendalikan amarahnya. Maafkan aku, Zah. Aku bukan mau merahasiakan ini. Aku hanya nggak mau mengganggu konsentrasimu dalam bekerja. Zah terlihat menghela napasnya dalam-dalam. Dia juga mengacak rambutnya. Kemudian ponselnya terlihat dia letakkan di atas meja dan Zah duduk bersandar sehingga tampilan dirinya muncul lebih banyak di layar ponsel. Yang tadinya hanya wajah, kini terlihat sampai ke pinggang. Tapi wajah itu masih terlihat kesal dan frustrasi. Ya sudah, nanti aku usahakan cepat pulang. Begitu meeting selesai, aku langsung ke Singapura dan menemuimu. Bella lega ketika mendengar itu. Berarti Zah sudah tidak marah lagi padanya. Hati-hati di sana, kata Zah lagi sebelum memutuskan sambungan video call mereka. Bella kembali mengangguk dan tersenyum. Kamu juga hati-hati, Zah. Kau yang hati-hati. Belum apa-apa sudah kena rampok, gerutunya lagi tanpa membalas senyum Bella sedikitpun. Bella pun menghela napasnya. Iya. Aku akan lebih berhati-hati. Jangan jalan di tempat yang sepi. Iya. Ya sudah, aku mau beristirahat dulu. Ini baru sampai di hotel. Zah mengatakan itu sambil dia mengambil minuman mineral di kulkas. Setelah itu, dirinya terlihat lagi memenuhi layar ponsel. Zah sambil membuka botol minum dan meminumnya. Akan kuusahakan 3 hari saja di sini, oke? Bella mengangguk dan mereka mengakhiri panggilan Viedo itu. Saat Bella masuk ke kamar rawat Zain, pria itu tiba-tiba bertanya padanya, "Dari mana, Bel?" Oh, dari depan sana. Ada apa ke depan fajar-fajar begini, Bel? Nggak apa-apa. Tadi Brandon menelpon, jadi aku sambut di depan takut mengganggumu tidur. Oh, dia menelpon ada apa? Mamamu baik-baik saja kan? Tilia, Zain. Mama baik saja, sahut Bella sambil terus melangkah menuju sofanya. Bella tidak berani menatap wajah Zain semua itu juga agar Zain tidak terus menanyainya. Dan seperti harapannya, Zain akhirnya memejamkan lagi matanya dan tidur. Zah mematikan ponselnya dengan perasaan hatinya yang kacau balau. Sejak Bella memberitahunya bahwa dia bertemu Zain di Singapura, perasaan hati Zah sudah kacau. Dan kini berita Bella dirampok, diancam Renzi, hingga diusir dari apartemennya, benar-benar membuat Zah merasa ingin meledak. Rasanya dia ingin segera kembali ke negeri singa itu. Andai bukan memikirkan tanggung jawab di pundaknya, Zah ingin terbang kembali ke negara itu, meninggalkan segala hal yang harus dikerjakannya di sini. Sekali lagi, Zah mengurai rambutnya yang sudah lumayan panjang, yang ujungnya mulai melewati pucuk telinganya. Bella, kenapa begitu mengkhawatirkan? Dia tahu wanita itu, meskipun cekatan dalam bekerja, tapi dia terlalu polos dalam kehidupan pribadinya. Di saat bersamaan, Zah pun tahu dengan jelas bagaimana Renzi dan dia lebih tahu lagi bagaimana Zain. Helaan napas panjang dan dalam memenuhi seluruh rongga dada Zah, berusaha untuk menenangkan debaran jantungnya yang tak karuan. Dia masih begitu khawatir. Hai Lizzie, aku bisa gila memikirkan Bella di tempat sejauh ini, gerutunya kesal sambil mengacak-acak rambutnya. Zah melihat jam di dinding hotel itu. Pukul 4. Tapi di New York hari masih sore. Gegas Zah mengambil mantel panjangnya dan keluar dari kamarnya menuju bar. New York bukan kota asing bagi Zah. Semasa kuliahnya, dia sering mengunjungi kota ini karena cukup dekat dari kota tempat kampusnya berada. Jadi Zah sudah cukup tahu dengan lokasi-lokasi bar yang ada di sini. Vodka, please, katanya pada bartender ketika telah tiba dan duduk di salah satu bar stool. Zah memilih bar yang tenang dengan musik yang lembut.
Dia meminum vodkanya sekali teguk ketika minuman itu diantarkan padanya. Pikirannya terlalu kacau karena Bella. Setelah meminum seseloki, dia meminta tambahan. Lagi dan lagi hingga beberapa sudah diminumnya, kepalanya sudah cukup berat. Suara lembut mendayu tiba-tiba menyapanya di sebelah dirinya. "Hei, sedari tadi kulihat kau sepertinya sendirian. Mau ditemani?" Tawar wanita itu sambil menatap Zah penuh pancaran menggoda. Tatapannya bagai menghisap tatapan lawan bicaranya ke dalam pusaran yang dalam dan jauh. Kemudian senyum yang dilapisi lipstik merah membara itu pun begitu menggoda. Zah menoleh dan mendapati wanita itu melihat ke arahnya begitu intens. Tatapan Zah pun memindai diri wanita itu. Tubuhnya penuh berisi di dalam balutan gaun dokter 3 yang ketat dan berpotongan leher yang rendah. Dat empatnya terlihat meniti gambul dari balik dokter 3 ketat itu. Dua gunfeng itu begitu tertigalah. Kemudian, paha empatnya terlihat sangat jenjang. Zah kembali menatap ke wajah wanita itu. Dari segi wajah dia tidak jelek, meski tidak juga cantik memukau. "Mau ku temani, jagoan?" tanya wanita itu lagi dengan suara yang mendayu lembut. Kembali senyumnya dilancarkan untuk membuai Zah. Zah mengangkat gelas minumnya yang baru saja terisi lagi di atas kosong di udara, dan menenggak minuman itu tanpa menunggu wanita itu mengangkat minumannya. Wanita itu pun tersenyum semakin lebar. Tak ada makhluk berjenis pria yang tahan untuk tidak takluk terhadap rayuannya. Dan dia begitu menyukai pria yang ada di sampingnya kali ini. Begitu tampan, dewasa, dan dari penampilannya dia juga terlihat mapan. Jangankan mengincar pria ini sebagai teman kencan satu malamnya, benar-benar berkencan dengan pria ini sepanjang hidupnya pun dia akan rela. Wanita ini pun tersenyum lagi pada Zah ketika Zah sudah menurunkan gelas minumannya sehingga tatapan Zah langsung terpaut lagi padanya. Giliran wanita itu yang meminum koktailnya. Dia meminum dengan elegan. Jarinya terlihat memeluk gagang gelas dengan lentiknya. Ketika menurunkan gelasnya, wanita itu berkata lagi dengan penuh percaya diri. "Dance with me." Terlihat di hadapannya, sebelah alis Zah terangkat mendengar pertanyaan yang begitu percaya diri. "Come on, let's dance." Lagunya begitu asyik. "Mau kan berdansa denganku?" Zah terkekeh kecil sambil sekilas menoleh ke belakangnya, melirik ke lantai dansa yang masih sepi. Tapi ada beberapa pasangan yang sudah berdansa dengan lembut, saling memeluk, dan kissing. Zah kembali melabuhkan tatapannya di wajah wanita itu. Dia tersenyum miring, membuat wanita itu semakin menginginkan Zah. Kini dilihatnya, Zah mengeluarkan dompet tebalnya. Ada banyak uang cash di dalamnya, dari yang diintip wanita itu dari tempat duduknya. Zah benar-benar incaran potensialnya. Terlihat lagi, Zah mengeluarkan 2 lembar uang dengan nominal paling besar. Dengan jarinya yang terlihat ramping, Zah memanggil bartender dan menunjuk 2 lembar uang itu pada bartender itu. "Untuk minumanku dan minuman nona ini," katanya pada bartender. Bartender mengambil uang itu dan mengangguk. Dia hendak masuk lagi untuk mengambil kembalian, tapi Zah langsung berkata lagi, "Simpan saja kembaliannya." Bartender tadi tersenyum senang. Sisa uang itu masih sangat banyak dan Zah memberikannya tips begitu besar. Wanita di samping Zah pun tersenyum melihat betapa murah hati Zah pada bartender itu. Dia juga membayarkan minumannya tanpa diminta. "Thanks," ucap wanita itu sambil melempar lagi senyum menggoda yang akan mampu membuat pria manapun bertekuk lutut. Zah bangkit berdiri sambil berkata, "It's nothing." Wanita itu pun cepat bangkit berdiri karena mengira Zah menerima tawarannya untuk dance. Tapi yang terjadi, ketika dia sudah bangun dari duduknya, Zah malah berkata, "Maaf, aku masih banyak urusan."
Kau carilah partner dance yang lain. Permisi. Wanita itu terkesiap kesal. Dia merasa ditipu oleh Zah. Sedangkan Zah, dalam langkah kakinya yang lebar-lebar, dia cepat berjalan menuju hotelnya kembali. Dia begitu kesal. Niatnya hanya hendak minum untuk melegakan pikiran sesaknya tentang Bella, malah memancing wanita penggoda datang menggodanya. Bella, Bella, kau begitu hebat sanggup membuat kacau hati dan pikiranku ini. Lihatlah nanti saat aku kembali padamu, aku akan melempat-empiaskan rinduku ini sepanjang hari. Takkan ku lepaskan kau sedetik pun. Gumam Zah sambil menuju toilet untuk membasuh wajahnya yang kacau. Dalam setiap basuhan air di wajahnya pun hanya wajah Bella yang terus bertayangan di pelupuk matanya. Degup jantungnya begitu merindukan Bella. Dia sudah tak sabar ingin menghirup aroma tubuh Bella yang begitu manis dan menenangkan. Rasanya, merasakan Bella dalam peluk empatnya adalah satu hal ternyaman yang ada di dunia ini. Takkan bisa digantikan oleh apapun juga. Dia mungkin bisa meminum vodka paling memabukkan sekalipun, tapi jika dirinya ini tidak merasakan tubuh Bella dalam dekapannya, vodka sememabukkan sekalipun takkan mampu membuat degup jantungnya ini kembali berdetak normal, tenang, dan bahagia. Kedamaian dan ketentraman hati dan hidupnya semua ada pada diri Bella. Kau lihat saja, Zain, aku akan membuat kau melepaskan Bella. Bella adalah milikku. Dia ekstasiku. Setelah air segar menyejukkan kulit wajahnya, pikirannya pun sedikit lebih tenang. Kali ini, Zah memilih tidur untuk menenangkan hati dan pikiran kacaunya tentang Bella.